Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada malam ini, kembali kita berkumpul di ruang virtual ini untuk merenungkan Sabda Tuhan Berlexio Divina yang akan dipandu oleh Romo Ari Pawarto dengan tema Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebelum kita memulai Lexio Divina kita pada malam hari ini, kita persiapkan Injil yang akan kita renungkan dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Oke, sebelum mengawali Lexio Divina kita pada malam hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Engkau telah berkenan mengumpulkan kami di ruang virtual ini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat sungguh-sungguh menjiwai hidup kami. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan memberkati proses kami dalam merenungkan sabda-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ketika kami berleksio divina, dan semoga kehendak-Mu lah yang sungguh-sungguh kami cari. Kami juga mohon rahmat-Mu bagi Romo Ari yang akan memandu kami dalam leksio divina pada malam hari ini. Semoga Engkau berkenan membimbingnya dan menuntun pengajarannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, sekarang kita masuk ke tahap leksio, yaitu membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari perikop yang sudah kita siapkan tadi. Dan sekarang kami persilakan kepada Romo untuk membimbing kami, memandu kami dalam leksio malam hari ini. Kepada Romo kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Selamat malam, Romo. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar berdoa dari inspirasi kitab suci dan khususnya Injil. Sebagaimana sudah kita siapkan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Perikop ini merupakan awal dari khotbah Yesus di bukit. Bagian-bagian lain akan kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu dalam minggu-minggu ke depan. Dan mulai minggu besok kita akan mendengarkan bagian awal dari khotbah Yesus di bukit. Baik, seperti biasa kita akan membaca perikop ini ayat demi ayat secara bergantian, masing-masing membacakan satu ayat. Silakan yang terdorong untuk memulai membacakan perikop ini dari ayat 1. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Baik, saudara-saudari, setelah kita mendengarkan atau membacakan perikop ini, kita akan hening sejenak. Kita akan membiarkan sebagian dari sabda Tuhan ini tertinggal dalam hati kita, dan biarlah kemudian bertumbuh dan menjadi bagian dari hidup kita. Baik, saya akan membacakan kembali perikop ini secara keseluruhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca atau membacakan, kita sudah mendengarkan khotbah Yesus di bukit. Bukit itu disebut juga Bukit Sabda Bahagia. Mari kita bersama-sama mencoba memahami teks ini supaya oleh terang Roh Kudus kita diberi inspirasi, kemampuan untuk menanggapi khotbah Yesus ini dalam doa-doa kita nanti. Ada 3 poin yang akan kita lihat bersama
dari perikop ini. Yang pertama tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu memiliki makna yang luas dan setiap orang punya sudut pandang sendiri untuk memaknai apa itu bahagia, apa itu hidup bahagia, apa itu kebahagiaan. Jika dirangkum, ada pendapat umum, pendapat dari banyak orang yang mengamini bahwa seseorang itu disebut bahagia jika ia memiliki apa yang diinginkan. Ada orang yang sudah merasa happy, bahagia ketika ingin punya rumah sendiri dan ternyata bisa punya rumah sendiri. Ada orang yang bahagia kalau sudah punya mobil, kebahagiaannya begitu besar. Dan ada banyak contoh lain lagi di mana keinginan yang terpenuhi telah membangkitkan rasa bahagia. Apa yang baik, apa yang menyenangkan, apa yang mendatangkan penghiburan, selalu mendatangkan rasa bahagia. Membuat orang bahagia. Itu pendapat banyak orang. Yesus dalam khotbahnya memaparkan sudut pandang yang lain. Bahwa seseorang bisa saja happy hidupnya, meski de facto dalam kenyataannya ia mengalami masalah. Ada penderitaan, ada sakit penyakit yang dihadapi, yang dialami, entah oleh dirinya, entah oleh anggota keluarganya. Kita akan melihat hal ini. Dan jika kita lihat lebih lanjut, kebahagiaan itu bisa dialami oleh setiap orang dengan mengandaikan ada 3 hal yang dihadapi olehnya. Pertama, punya masa depan. Seseorang dapat saja merasa menderita. Bukan hanya soal merasa, tapi benar-benar mengalami ada penderitaan dalam hidupnya. Namun penderitaan itu tidak menenggelamkan dirinya sampai sama sekali tidak merasa bahagia dalam hidupnya. Ia bisa merasa bahagia jika ia memiliki harapan akan masa depan yang terbuka baginya. Jika ia memiliki harapan bahwa Tuhan akan turut campur di dalam menghadapi persoalan hidup ketika ia terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selain itu, saudara-saudari, harapan akan masa depan itu ternyata menyatukan antara kenyataan masa kini dan janji yang terarah kepada masa depan. Itu kekuatan dari harapan. Menyatukan antara kenyataan real, apa yang sedang dihadapi, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
percaya akan janji Tuhan bahwa Ia selalu menyertai. Yang kedua, tentang masa kini. Bahwa kebahagiaan itu tidak dapat dipisahkan dari realitas apa yang sedang dialami saat ini. Misalnya dalam situasi tidak punya. Saat ini saya tidak punya apa-apa untuk bisa membiayai sekolah anak-anak saya misalnya. Realitas lain misalnya, secara fisik saya miskin. Secara spiritual saya juga miskin. Ada kekurangan, ada keterbatasan. Itu realitas. Kenyataan yang sedang dihadapi. Dan kenyataan-kenyataan lain bisa kita temukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari sedang hadapi sekarang. Intinya bahwa harapan itu ditawarkan kepada setiap orang dalam segala situasi yang berbeda satu terhadap yang lain. Jadi dalam hal ini penting bagaimana menjadi orang yang realistis, berani melihat realitas kenyataan hidup yang sekarang, tetapi juga memiliki pandangan ke depan bahwa tidak akan selalu seperti yang sekarang. Tuhan yang turut bekerja bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Saat ini saya tidak punya apa-apa, tetapi dengan bekerja dan Tuhan turut bekerja, pasti akan mendapatkan berkah yang bisa memampukan saya untuk menyekolahkan anak-anak saya, misalnya. Dan yang ketiga, berani bertumpu pada Yesus. Sebab Yesus adalah penjamin kebahagiaan sejati bagi siapapun yang percaya kepadanya. Meskipun realitasnya saat ini sedang menderita. Bisa juga kenyataannya bahwa saat ini hidup saya baik-baik saja. Saya rajin melakukan berbagai aktivitas, entah aktivitas sosial maupun aktivitas spiritual. Saya bersih, saya tidak pernah berbuat curang, atau menipu, atau berdusta, atau korupsi. Saya saleh, saya rajin pergi ke gereja. Tapi bisa juga dalam situasi seperti itu mengalami hal yang tidak mengenakan. Anggota keluarga ada yang sakit, setelah sembuh yang lain sakit. Belum lagi mungkin ada juga yang menghadapi masalah lain, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari, sabda-sabda bahagia Yesus yang kita dengar dalam perikop Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a, tidak pertama-tama bermaksud memberitahukan kepada kita siapa yang berbahagia. Saya ini bahagia atau tidak. Dia, orang lain itu, tetangga saya itu bahagia atau tidak. Melainkan bagaimana kita harus hidup sehingga kita
mendapat bagian dalam kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang ditemukan, yang dialami bukan dari tawaran dunia, tetapi dari Tuhan. Sebab kebahagiaan sejati datang dari Tuhan Yesus, bukan dari hasil ciptaan manusia sendiri atau hasil rekayasa manusia. Kalau manusia bisa melakukannya, kebahagiaan itu istilahnya semu, tidak bertahan lama. Ini yang pertama tentang kebahagiaan. Poin yang kedua, kita akan melihat ayat per ayat mengenai sabda-sabda bahagia Yesus. Ada 8 atau lebih tentang sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Di ayat 3, kita mendengar kata-kata Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Teks mestinya menyebut kerajaan surga. Saya salah menulis itu, mestinya kerajaan surga. Karena Injil Matius memiliki kekhasan untuk menyebut kerajaan surga. Kata berbahagialah atau blessed dalam bahasa lain artinya terberkati. Seseorang itu disebut berbahagia karena dilimpahi berkat dan karunia Allah. Apapun bentuk berkat atau karunia atau rahmat yang Allah berikan dan diterima, itu membuat orang happy, membuat orang bahagia. Nah, seruan berbahagialah atau hendaknya engkau bahagia, mestinya engkau bahagia, ditujukan oleh Yesus kepada khalayak umum. Maka mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 10, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang ... Jadi sangat umum. Ya. Berbahagialah orang yang. Tetapi Yesus juga omong secara eksplisit, yakni ditujukan kepada murid-muridnya. Berbahagialah kamu. Nanti akan kita lihat. Ya. Itu di ayat 11 dan 12. Kita akan fokus ke ayat 3 sampai dengan ayat 10. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Salah satu arti dari ungkapan ini ialah bahwa orang itu disebut berbahagia jika sepenuhnya mengandalkan Allah dalam hidupnya. Dan ia mau mengandalkan Allah dalam hidupnya karena ia memang membutuhkan Allah. Allah adalah pribadi yang sungguh menjadi andalan. Maka Santo Agustinus pernah berkata, tanpa Allah dan rahmat-Nya, kita
tidak dapat berbuat apa-apa. Ungkapan ini menunjukkan keyakinan Santo Agustinus bahwa Allah itu pribadi yang sangat menentukan dalam hidupnya, dalam hidup banyak orang. Sehingga dikatakan tanpa Allah dan rahmat-Nya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya, itu karena Allah. Itu karena rahmat Allah, dan ini yang jarang atau tidak selalu kita sadari. Maka orang yang sepenuhnya mengandalkan Allah, pasti dia merasa bahagia, happy. Apalagi dengan cara seperti itu, ia atau mereka disebut yang punya kerajaan Allah, yang punya kerajaan surga. Para saudara, kerajaan surga itu milik Allah, bukan milik manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat 3 ini, orang yang merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah, yang nyata-nyata mengandalkan Allah saja, memang bukan pemilik surga. Tetapi dia atau mereka mengalami karunia, mengalami berkat-berkat yang tak terpisahkan dari kerajaan surga. Nah, karena tidak terpisahkan dari kerajaan surga, maka ia memiliki apa yang ada di dalam kerajaan surga. Mengalami seperti bahagianya orang yang sudah di dalam kerajaan surga. Nah, miskin di hadapan Allah, selain tadi dimengerti sebagai sepenuhnya menggantungkan diri, mengandalkan Allah, juga bisa dimengerti dengan ungkapan lain, yakni miskin dalam roh. Mengacu pada orang yang miskin hatinya. Maka Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate, istilah Latin ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 12a. Bersukacita dan bergembiralah. Beliau katakan, miskin dalam hati, itulah kekudusan. Miskin dalam hati seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana orang sepenuhnya mau bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Paus Fransiskus memaknai itu dengan pemahaman yang sangat mendalam. Itulah kekudusan. Dengan kata lain, kekudusan itu real, konkret, nyata. Baik, kita lihat sekarang ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Pertanyaannya, berduka cita karena apa? Orang itu berduka cita karena mengalami apa?
Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ia atau mereka itu berduka cita justru karena merasa tidak berdaya. Dari dirinya sendiri merasa tidak berdaya. Sehingga ia membutuhkan uluran tangan Allah. Membutuhkan campur tangan Allah. Dan dari sudut pandang dunia, mereka yang hebat, punya skill tertentu, bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa disebut bahagia sekali mereka ini. Bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa punya ini, bisa punya itu. Tapi yang tidak punya apa-apa, tampak berduka cita. Justru karena merasa tidak berdaya. Dari dirinya sendiri tidak berdaya. Oleh karena itu, orang yang berduka cita karena merasa tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan akan mendapat penghiburan. Bentuknya apa? Ia akan diselamatkan oleh Allah justru karena mau mengandalkan Allah ketika tidak berdaya dari dirinya sendiri. Dan saat itulah Allah akan memulihkan duka cita yang dialaminya. Oleh karena itu, penghiburan yang paling besar yang diterima dari Allah, yang dapat dinantikan oleh setiap orang, tidak lain adalah keselamatan. Dan keselamatan itu dihadirkan oleh Allah dalam atau lewat putranya, Yesus. Sekarang mari kita lihat ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut itu searti dengan rendah hati. Dalam bahasa Yunani, praise. Artinya tidak mengandalkan kuasa sendiri. Lemah lembut juga berarti bersahaja. Dalam Kamus Besar Bahasa di Indonesia dimaknai dengan sederhana, apa adanya, tidak neko-neko, tidak berlebih-lebihan, tidak main kuasa. Dalam bahasa politik tidak pakai uang pelicin atau apa ya. Mengapa? Sebab andalannya ialah Allah. Ia atau mereka tidak memperjuangkan apapun dengan kekerasan, dengan cara-cara yang kasar atau yang kotor. Maka orang yang lemah lembut, yang bersahaja, akan menikmati karunia surga. Rahmat yang dijanjikan Allah kepada manusia yang dalam hidupnya atau selama hidupnya tidak berusaha memiliki kuasa atau merebut kekuasaan dengan cara main kuasa. Mari kita lihat seruan dari Paus Fransiskus. Jalan kelemah lembutan. Lawan dari jalan kekerasan. Itulah apa yang dipraktikkan Yesus bersama para muridnya. Karena itu, menanggapi pertengkaran, kemarahan, dan kebencian dengan kelemah lembutan
dan kerendahan hati, itulah kekudusan. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah menghadapi pertengkaran dalam keluarga, kemarahan yang meledak-ledak dan tidak membalasnya dengan kata-kata dengan intonasi yang tinggi, tetapi dengan mendengarkan dalam keheningan, tidak membalas, tidak melawan, itulah kekudusan. Yang keenam, ayat 6. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata-kata lapar dan haus dalam bahasa kitab suci merupakan sebuah kiasan yang searti dengan rindu akan Allah. Sebab orang yang benar-benar lapar dan haus, kalau ia mencari sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, lebih dari segala sesuatu yang lain, diperjuangkan mati-matian. Dan kalau disebut berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang dimaksudkan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan. Kebenaran itu tidak lain adalah sesuatu yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Dalam semangat lapar dan haus itu, yang diperjuangkan sungguh-sungguh. Seperti misalnya kejujuran atau kebaikan, terutama kebenaran dalam relasi dengan orang lain. Dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran bisa dilihat dalam diri orang yang selalu bertanya-tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan ketika menemukannya, meyakini bahwa itu adalah kehendak Tuhan, lalu berusaha untuk melakukannya. Meskipun mungkin tidak gampang. Itulah salah satu ciri dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Maka orang yang demikian ini akan dipuaskan oleh Allah. Artinya Allah akan memberi kepada dia atau mereka apa yang dia atau mereka rindukan. Allah akan memuaskan keinginan hatinya, hati mereka secara tuntas. Di ayat 7, Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati searti dengan kata belas kasihan atau yang mengasihani. Maka orang yang berbelas kasihan, yang mengasihani sesamanya, akan berusaha bertindak dengan penuh belas kasihan. Ada semangat bela rasa, compassion, terutama mengampuni dan berusaha menolong orang lain yang sedang susah. Entah dengan kata-kata bermakna, entah dengan doanya, atau mungkin dengan tindakan tertentu. Di situ terungkap bahwa seseorang itu murah hati. Maka orang yang berbelas kasihan, orang yang murah hati, akan dikasihani atau akan diberi kemurahan oleh Allah. Jadi kata dihibur itu kata kerja pasif yang tidak disebutkan subjeknya siapa. Tapi dalam bahasa kitab suci, kata kerja pasif seperti itu
subjeknya jelas, yakni Allah. Jadi kalau akan dihibur, yang akan menghibur tidak lain adalah Allah. Paus Fransiskus berkata begini, memandang orang lain dan bertindak dengan belas kasih, itulah kekudusan. Ya. Jadi murah hati itu diungkapkan dengan cara memandang orang lain dan bertindak dengan belas kasih. Orang yang begitu, Paus katakan, itulah kekudusan. Berikut ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci juga berarti murni, atau bersih, atau tanpa noda. Orang yang berhati bersih, berhati suci, berhati murni, ialah dia yang memiliki motivasi yang murni dan tulus. Atau dalam bahasa kitab suci, tidak bercabang hati. Rasul Yakobus dalam suratnya katakan bahwa orang yang berdoa dengan bercabang hati tidak mendapat apa-apa. Kalaupun dia berdoa doa permohonan, doanya tidak terkabul karena melakukannya dengan bercabang hati. Maka orang yang berhati bersih, maka dia itu memiliki pikiran yang terarah kepada yang utama, yakni mau mengasihi Allah dan sesamanya. Karena tahu bahwa itu adalah hukum yang pertama dan utama. Sehingga fokusnya ke situ. Paus Fransiskus katakan begini, masih dalam seruan apostolik yang sama, di nomor lain. Ketika hati mengasihi Allah dan sesama, ketika ini adalah niatnya yang tulus dan bukan hanya kata-kata hampa, maka itulah hati yang suci dan dapat melihat Allah. Yesus menjanjikan bahwa mereka yang suci hatinya akan melihat Allah. Menjaga hati tetap bersih dari segala yang menodai kasih. Itulah kekudusan. Kata-kata dari Paus Fransiskus. Menjaga hati tetap bersih. Maka orang yang bersih, yang suci hatinya, dikatakan akan melihat Allah. Bisa dalam arti memiliki pengalaman iman akan Allah. Bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan dipenuhi oleh kehadiran Allah itu sehingga ia merasa bahagia dalam hidupnya. Santa Teresa dari Avila menunjukkan hal sebaliknya, bahwa dosa membuat hati, tepatnya jiwa, menjadi kotor dan hitam sehingga jiwa tidak lagi mampu melihat Allah dalam dirinya. Santa Teresa memberikan pengakuan dengan jujur. Dalam riwayat hidupnya atau autobiografinya, bab 9, Santa Teresa menulis begini. Karena dosa-dosaku, aku begitu menghitamkan jiwaku. Sehingga aku tidak dapat melihat Allah. Allah itu hadir dalam dirinya, tetapi jiwanya tidak melihat dan tidak merasakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Karena satu hal yang ia rasakan, aku begitu menghitamkan jiwaku karena dosa-dosaku, sehingga aku tidak dapat melihat Allah. Baik, saudara-saudari, kita lihat ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata damai yang dimaksudkan ialah damai yang terwujud di antara manusia, yang mau saling bersahabat, yang mau mengupayakan persahabatan antar manusia. Siapapun orang yang ada di sekitarnya, tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa, dan sebagainya. Bisa dimulai dari relasi persahabatan antar anggota keluarga, antar suami istri, antar teman, dan sebagainya. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Allah sendiri yang mengakui sebagai anak-anaknya. Justru karena selalu berusaha menghadirkan damai dimanapun ia pergi. Maka dalam Injil yang lalu kita lihat bagaimana Yesus mengutus para muridnya. Ya, pertama-tama katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Paus Fransiskus katakan begini, kita perlu menjadi pengrajin perdamaian, sebab membangun perdamaian merupakan suatu seni yang membutuhkan ketulusan, kreativitas, kepekaan, dan keterampilan. Menaburkan perdamaian di sekitar kita, itulah kekudusan. Yang ke-8 atau ayat 10, Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang dianiaya demi kebenaran juga bisa dimengerti sebagai orang yang menderita penganiayaan karena telah melakukan kehendak Allah. Atau yang dianiaya karena melakukan apa yang dikehendaki Allah. Atau apa yang cocok dengan kehendak Allah yang dilakukan. Dan karena itu mau mengandalkan Allah saja dalam hidupnya. Paus Fransiskus dalam saruan apostolik yang sama mengatakan begini, dalam menghayati Injil, kita tidak dapat mengharapkan segalanya akan mudah. Namun, menerima jalan Injil setiap hari, meskipun mendatangkan banyak masalah bagi kita, itulah kekudusan. Ada salib, tetapi ketika mau memikulnya, menempuh jalan salib, Paus Fransiskus katakan, itulah kekudusan. Kekudusan itu sesuatu yang konkret. Baik, kita akan lihat sekarang bagian yang ketiga. Terakhir, kebahagiaan para murid. Disebutkan di 2 ayat terakhir, ayat 11, Yesus katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mulai ayat 11, Yesus menyapa para muridnya secara langsung dengan berkata, berbahagialah kamu, bukan lagi berbahagialah orang. Karena itu kata kamu juga bisa berarti kalian, bisa berarti para murid Yesus, para pengikut Yesus, atau juga bisa berarti gereja, persekutuan umat Allah, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Dan frasa karena aku juga bisa berarti karena kalian adalah pengikutku, karena kalian orang-orang Katolik, karena kalian telah menjadi murid-muridku, dan karena itu dicela, dianiaya, bahkan difitnahkan segala yang jahat. Kata dicela bisa berarti dihancurkan nama baiknya karena tidak senang, karena menjadi pengikut Yesus, ya, lalu nama baiknya dihancurkan, dirusak dengan menyebut dengan kata-kata celaan. Dan kata dianiaya juga bisa berarti menderita penganiayaan karena telah melakukan kehendak Allah, mengikut Yesus putranya.
Difitnahkan segala yang jahat juga bisa berarti bahwa seseorang karena menjadi murid Yesus harus menghadapi tuduhan-tuduhan tanpa dasar kebenaran, dan tuduhan-tuduhan itu bisa palsu. Yang penting demi merusak nama baik orang itu sehingga tidak naik pangkat dan lain sebagainya. Orang punya motivasi. Ayat terakhir, bersukacita dan bergembiralah. Ini yang dipakai oleh Paus Fransiskus sebagai judul dari seruan apostolik Gaudete et exultate. Bersukacita dan bergembiralah sebab besarlah upahmu di surga. Bersukacita dan bergembiralah dalam konteks penghinaan dan penganiayaan merupakan sebuah himbauan untuk secara nyata memelihara sikap sukacita sebagaimana layaknya sikap orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu selalu tampak dalam sukacita dalam hidupnya. Demikian juga dalam mengikuti Yesus. Ya, meskipun harus menghadapi penghinaan, penganiayaan, celaan dan sebagainya, kebenaran mendatangkan sukacita. Upah di surga yang dimaksudkan di ayat terakhir ini adalah rahmat atau pemberian cuma-cuma dari Allah yang diterima oleh umatnya, tanpa jasa apapun selain membuka hati bagi rahmat-rahmat yang dari Allah. Dan upah itu adalah kerajaan di surga. Bisa disebut juga kerajaan surga. Besarlah upahmu di surga. Bagaimana tidak besar kalau yang diterima itu adalah kerajaan atau hidup dalam kerajaan. Maka Santo Agustinus berkata begini, di sana, maksudnya adalah di dalam kerajaan itu, kita akan berpesta dan melihat dan mengasihi dan memuji. Ya, pada akhirnya tidak akan ada titik akhir. Karena tujuan apakah yang kita miliki kalau bukan ini? Untuk sampai kepada kerajaan yang tidak memiliki titik akhir. Terus berjuang untuk memperoleh upah yang besar di surga, yakni kerajaan yang dijanjikan itu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 1-2 catatan untuk mengakhiri refleksi ini. Ya. Santo Agustinus berkata begini, pastilah kita semua ingin hidup bahagia dan tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan rumusan ini. Sebab sabda bahagia sesuai dengan kerinduan kodrati akan kebahagiaan. Kerinduan ini, kerinduan untuk hidup bahagia berasal dari Allah. Ia telah meletakkannya di dalam hati manusia supaya menarik mereka kepada dirinya, karena hanya Allah dapat memenuhinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah sejak semula rindu agar anak-anaknya hidup bahagia, maka disebut kebahagiaan di dalam Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1719. Kebahagiaan seperti ini bersifat permanen, abadi. Maka tugas kita selama ziarah di bumi ini adalah hidup dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah adalah sumber kebahagiaan dan tanpa Dia serta rahmat-rahmatnya kita tidak bisa mencapai hidup bahagia yang sejati. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mencoba memahami Injil ini untuk menjadi refleksi kita bersama, sekaligus persiapan untuk merayakan hari Minggu nanti, di mana Injil ini akan kita dengarkan dan renungkan. Silakan jika ada yang akan berkomentar atau sharing tentang perikop ini sebelum kita hening
beberapa menit untuk merenungkan pesan dari khotbah Yesus di bukit ini. Baik, terima kasih Romo. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, barangkali ada yang ingin bertanya atau juga bersharing atas pendalaman yang sudah kita dengarkan tadi. Mungkin langsung ke Bu Asteria. Bu Asteria, silahkan langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam, Romo Ari. Terima Selamat kasih, Frater. Saya mau nanyain tadi di tengah-tengah sih, mengenai Santa Teresa dari Avila ya. Kenapa dijelaskan oleh Romo mengenai kekudusan, tetapi Santa Teresia itu karena dosa-dosanya dia tertutup jiwanya. Nah, itu bagaimana ya Romo? Terus ajaran dari Paus Fransiskus tadi ada setelah Santa Teresa kan ada ajaran dari Santo Fransiskus, itu yang saya kurang paham karena memang zaman sekarang susah untuk membedakan hati itu berdosa apa tidak, hati itu bersih bagaimana. Jadi ini yang saya tanyakan. Terima kasih, selamat malam. Yuk, terima kasih. Ya. Jadi buku autobiografi itu mengisahkan perjalanan spiritual dari Santa Teresa. Artinya mengisahkan apa yang dia alami dalam perjalanan rohaninya sampai akhirnya dia menjadi orang kudus. Jadi yang dia sadari bahwa dosa itu menghitamkan, karena dosa itu kan noda jiwa. Ya, maka dosa itu semakin banyak akan semakin menghitamkan jiwa, sehingga di dalam jiwa itu tidak bisa melihat Allah yang hadir di dalam dirinya. Maka dalam proses pemurnian itu, khususnya dalam buku Puri Batin, Santa Teresa menjelaskan tentang jiwa yang bersih itu seperti kristal, ya, yang kalau disorot dengan matahari itu bisa tembus cahaya, ya. Seperti itu jiwa yang bersih. Tetapi jiwa yang kotor itu tidak akan tembus karena begitu pekatnya jiwa itu. Itulah sebabnya dia merumuskan kata-kata pengakuan ini. Karena dosa-dosaku, aku begitu menghitamkan jiwaku, sehingga aku tidak dapat melihat Allah. Ini kesadaran dia akan dosa, sehingga dalam autobiografi itu kita bisa membaca bahwa ketika Suster Teresia waktu itu ya, masih suster ya, ketika waktu itu dia itu merasa saya punya dosa, dia tidak bisa berlama-lama membiarkan dosa itu tetap di dalam dirinya, karena dosa itu menghalangi jiwa untuk melihat dan merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Contoh yang lain itu seperti Santo Agustinus, ketika dia masih dalam proses pertobatan, dia mencari Allah itu kemana-mana. Pergi kemana-mana, ke banyak negara. Tapi dalam titik tertentu dia sadar bahwa Allah yang dia cari itu bukan di luar dirinya, tetapi Allah yang dia cari, ternyata ada di dalamku. Aku pergi keluar, sementara dia ada di dalamku. Santo Agustinus bilang begitu. Jadi dalam titik tertentu dia sadar bahwa Allah itu tidak perlu dicari di tempat yang jauh. Allah itu ada di dalam jiwanya. Maka pertobatan itu menjadi hal yang penting supaya orang itu menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada, Allah itu sungguh-sungguh hidup. Nah, kalau ada orang yang sampai depresi, itu karena tidak mampu untuk melihat Allah yang ada dalam dirinya. Yang merasa berjuang sendiri, yang merasa sendirian, yang merasa kesepian. Sementara Allah ada di dalam dirinya. Tetapi karena
bisa juga karena seperti pengalaman Santa Teresa ini, karena dosa-dosanya yang menutupi jiwanya, sehingga ia tidak bisa melihat atau merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu yang membuat orang depresi. Kalau orang sadar betul bahwa Allah itu ada, Allah ada dalam dirinya, dia happy, dia bahagia, minimal dia tenang hidupnya. Maka dalam Mazmur 63 itu pemazmur Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 kalau tidak keliru ya. Itu pengalaman Daud ya. Semakin dekat dengan Allah, semakin tenang. Tapi semakin jauh dari Allah, semakin panik. Ya. Karena semakin tidak mampu untuk merasakan efek pengaruh dari kehadiran Allah. Dan kemudian kalau Ibu membaca seruan apostolik Paus Fransiskus ini, ya, dia mengulas khotbah Yesus di atas bukit itu dalam konteks kehidupan real di zaman modern ini. Maka kekudusan itu bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan sesuatu yang nanti kelak setelah kematian baru kekudusan itu dirasakan atau dialami ketika sudah bebas dari api penyucian. Tidak. Kekudusan itu sesuatu yang real, yang konkret, yang bisa dialami di dunia ini oleh siapapun, juga oleh ibu rumah tangga, oleh tukang beca atau sopir angkot atau siapapun bisa mengalami kekudusan itu secara real, seperti yang tadi saya kutip kata-kata dari Paus Fransiskus ya. Memandang orang lain secara positif, lalu bertindak penuh belas kasih, murah hati, lemah lembut. Di situ kekudusan itu sudah dihadirkan. Orang itu sudah memancarkan cahaya kekudusan. Tidak menunggu harus digelari beata atau beato, santa atau santo. Mungkin tanpa gelar itu, tetapi percikan kekudusan itu sudah hadir di situ. Dan orang bisa merasakan lewat apa yang dilakukan, memandang orang dengan positif, tidak dengan sinis. Ya, lalu memperlakukan orang itu dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Dalam seruan itu saya ingat contoh ya yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Seorang ibu sedang berjalan kaki akan pergi ke toko untuk beli sesuatu. Lalu dalam perjalanan itu papasan dengan orang yang dia kenal dengan baik. Lalu orang itu yang dijumpai di tengah jalan itu ngajak dia untuk gosipin orang lain. Nah, ketika dia tahu bahwa temannya itu mengajak dia untuk menggosipin orang lain, dia tidak mau. Lalu dia meneruskan perjalanannya ke toko itu untuk beli. Dengan tidak mau ikut gosipin orang lain. Harus katakan, itulah kekudusan. Jadi sesuatu yang konkret, yang real. Itulah pemahaman Paus Fransiskus yang sungguh-sungguh mendarat ya, bahwa kekudusan itu bisa diupayakan oleh siapapun dengan cara-cara yang simple, ya, yang sederhana. Tidak harus yang tinggi-tinggi dan harus dilakukan di tempat suci. Ya, dalam perjalanan pun bisa lakukan itu. Begitu ya Bu ya. Ya baik, terima kasih Romo, sangat gamblang, jelas. Selamat Ya malam sudah. Romo. Mau tanya ya Romo yang ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Romo. Upah di surga yang dimaksud adalah rahmat akan pemberian cuma-cuma dari Allah. Apakah itu yang dimaksud adalah kerajaan Allah itu adalah kehidupan kekal, Romo? Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan pemberian cuma-cuma
yang dari Allah, ya, itu bisa disebut dengan aneka istilah. Bisa disebut kerajaan atau kerajaan surga, atau hidup yang kekal, atau keselamatan. Bisa disebut dengan macam-macam istilah. Nah, itulah rahmat yang diberikan oleh Allah yang diterima dengan cuma-cuma. Cuma-cuma dalam arti tidak perlu harus dibeli, dan juga tidak bisa dibeli oleh siapapun. Ya. Rahmat itu diberikan dengan cuma-cuma, ya, sejauh orang itu hidup dalam iman. Maka Rasul Petrus katakan bahwa tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Tujuan dari imanmu adalah keselamatan jiwamu. Nah, keselamatan jiwa itu ya hidup yang kekal ini, hidup dalam kerajaan surga. Ya Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya. Ya, terakhir ini peneguhan, sebuah afirmasi yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, ya, supaya tidak gentar menghadapi hidup ini yang menantang, yang bisa membuat orang ciut nyalinya, tetapi supaya jangan takut menghadapi realitas hidup ini, karena upah yang diberikan di surga itu besar, ya, hidup yang kekal atau buah kerajaan. Ya baik Romo, makasih Romo. Baik, terima kasih Ibu dan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang lain, barangkali masih ada yang ingin bertanya sebelum Izin kita bertanya, Romo. lanjutkan. Ya, dengan Ya, izin bertanya, Romo, ayat 7, Romo. Mungkin pemahaman saya mungkin agak salah. Kapankah kita harus berhenti untuk bermurah hati? Karena ketika kita bermurah hati kepada seseorang yang sedang kesusahan, kita malah dimanfaatkan dan seperti ATM buat dia. Lalu iya. sampai saat ini juga dia tidak berubah. Jadi kapan kita harus berhenti, dan apakah sikap kita salah jika kita telah berhenti bermurah hati kepada orang tersebut? Terima kasih, Romo. Ya, bermurah hati itu sebuah keutamaan yang tidak perlu dihentikan. Ya. Tetapi kalau tahu bahwa kemurahan hati itu disalahgunakan, ya kita punya akal budi yang sehat, kita bisa membuat discernment. Apakah saya mau jadi ATM hidup bagi orang itu, atau saya mesti omong dengan orang itu dengan kelemah lembutan, tanpa harus membuat dia mungkin marah dan sebagainya. Ya, diajak omong baik-baik, ya, bahwa saya memang membantu dan bisa membantu, tapi saya tidak mau kalau dengan cara ini membuat kamu malas bekerja, ya, dan sebagainya. Nah, itu artinya tidak bertanggung jawab atas diri sendiri, pun pula tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh orang lain, sebagai suatu bentuk kemurahan hati yang diberikan kepada orang itu. Ya, jadi kalau memang de facto disalahgunakan, ya silakan kalau mau menghentikan itu, dan menghentikan untuk orang itu, tapi bisa melanjutkan untuk orang lain, ya, melakukan kemurahan hati apapun bentuknya, ya, untuk orang lain. Tapi pada prinsipnya kemurahan hati tidak perlu dihentikan sejauh masih bisa melakukannya, ya. Bahkan tidak hanya dalam arti materi, ya. Misalnya tahu bahwa orang itu perlu didoakan, saya mendoakan meskipun saya mungkin tetap ada di pembaringan, tidak bisa pergi kemana-mana, saya pegang rosario, saya berdoa untuk orang itu pun juga sebuah bentuk kemurahan hati. Jadi tidak selalu dalam arti materi, tapi juga bisa dalam arti spiritual. Ya. Begitu ya. Terima kasih, Romo. baik Bapak Ibu, Romo,
Sekarang mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan masuk ke tahap yang kedua, meditasi. Ya, karena waktu tidak akan berlama-lama dalam meditasi, barangkali dalam beberapa menit. Jika diiringi dengan nyanyian, silakan diputar. Ya, nanti kalau nyanyian itu berhenti, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, oratio. Berdoa menanggapi pesan dari khotbah Yesus di bukit tadi. Ya. Doanya kalau bisa jangan kemana-mana, sebatas pesan yang ditangkap dari Injil tadi. Ya. Lalu direspon dengan doa, entah syukur, atau penyerahan diri, atau permohonan. Baik, kita masuk ke tahap yang kedua, renungan atau meditasi dalam beberapa menit. Baik, saudara-saudari, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, oratio. Berdoa sebagai sebuah tanggapan atas pesan yang kita temukan dari khotbah Yesus di atas bukit tentang sabda bahagia. Mari kita tanggapi dengan doa-doa yang meluap dari hati kita. Entah itu syukur atau pujian, atau penyerahan diri atau permohonan. Jika bentuknya permohonan, nanti bisa ditambahkan dengan kami mohon, dan yang lain akan mendukungnya dengan seruan, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan khotbah Yesus Putramu yang dulu disampaikan di atas bukit. Dan malam ini kami renungkan bersama, kami telah mencoba untuk memahaminya. Oleh karena itu, kini kami hendak menanggapi khotbah Yesus Putramu itu lewat doa-doa kami. Berkenanlah ya Tuhan Allah kami untuk mendengarkan seruan hati kami yang terdalam. Semoga dengan khotbah yang telah kami dengar, kami semakin mengandalkan hanya pada kekuatan dari-Mu, ya Tuhan, bukan dari kekuatan kami atau kekuatan dunia ini untuk mengasihi atau bermurah hati kepada saudara-saudari kami. Kami mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa kami doa ya kami, Tuhan. Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas bimbingan-Mu sehingga pada malam hari ini kembali Kau himpun kami dalam Lectio Divina yang pemaparan perenungannya dibawakan oleh Romo Ari dari Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Ya Bapa, semoga kami dapat menyerap dan mencerna dengan baik mengenai sabda dan firman-Mu atas khotbah Yesus di bukit yang telah dijelaskan, dijabarkan oleh Romo Ari sehingga dapat kami laksanakan dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, doa ya Tuhan. kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya begitu rapuh. Saya masih belum bisa memahami tentang kemurahan hati, jiwa yang berdosa. Ampuni aku ya Tuhan, ajarilah aku selalu untuk menuju kekudusan. Lewat Romo Ari Puwarto, kami dikuatkan atas sabda-Mu ya Tuhan. Teguhkan dan ajarkanlah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya ya Tuhan. Tuhan.
Tuhan, tambahkan rahmat-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap kami, agar kami mampu menempuh jalan kebahagiaan, jalan Injili yang membawa kami kepada kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa doa kami ya Tuhan. Semoga ajakan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo bahwa kita harus menjadi gembala-gembala yang bermurah hati dapat terwujud dalam pelayanan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan, sebagian dari doa-doa cetusan hati kami yang kami sampaikan secara spontan, secara verbal, dan kami ungkapkan dalam kata-kata kami yang terbatas. Engkau tahu masih ada banyak lagi ungkapan hati yang belum terungkap dalam kata-kata, namun kami percaya Engkau mengetahuinya, dan biarlah Engkau memberikan apa yang menjadi ungkapan isi hati kami, doa-doa syukur, pujian, dan penyerahan diri kami, maupun juga doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami hendak menyatukan seluruh ungkapan hati kami, doa-doa syukur dan permohonan kami ini dalam doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di atas bumi seperti di dalam surga. pada hari Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah yang telah bekerja, menggerakkan dan mendorong kami untuk bersekutu secara online pada malam hari ini, untuk bersama-sama mendengarkan khotbah Yesus Putramu yang disampaikan di atas bukit. Namun yang kini kami dengarkan di tanah datar, di ruang kami, di kamar kami, di rumah kami, di komunitas kami. Kami bersyukur untuk sabda bahagia dari Putramu Yesus yang menguatkan kami dan menggerakkan kami untuk terus berjalan dalam iman, menempuh jalan kebahagiaan, jalan yang ditunjukkan dan ditawarkan oleh Yesus Putramu, bukan yang ditunjukkan dan ditawarkan oleh dunia yang cenderung menyesatkan. Maka ya Tuhan, bila Engkau sendiri yang terus menggandeng tangan kami, agar kami mampu untuk terus berjalan bersama Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama kami, di antara kami, yakni Putramu Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya atas para frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan komunitas, juga dalam istirahat sepanjang malam ini nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Ya. Selamat malam Romo, terima Malam. kasih Terima kasih, Romo. Malam Romo. semuanya. Romo, Terima kasih Romo. terima kasih. Romo. Ya, Terima kasih halo. Romo Selalu Abi. Romo. Selamat malam.